Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Pada suatu hari, ayah daripada Muhammad bin Amr bin Khalid pernah bercerita mengenai kisah Ibnu Sama dan Khalifah Harun ar-Rasyid, sebagaimana terdapat dalam Uyun al-Hikayat min Qashas al-Salihin wan Nawadir al-Zahidin, karya daripada Ibnu al-Jauzi. Suatu hari di akhir bulan Sya'ban, Khalifah Harun ar-Rasyid mengutus seorang untuk memanggil Muhammad bin As-Sama atau Ibnu Sama. Singkat cerita, Muhammad bin As-Sama datang memenuhi undangan Khalifah. Dan dalam sebuah majelis pertemuan terjadilah dialog. "Tahukah engkau kenapa Khalifah Harun ar-Rasyid mengundangmu untuk datang?" tanya Yahya bin Khalid kepada Ibnu Sama. "Tidak tahu," jawab Ibnu Sama. Karena Ibnu Sama tidak tahu apa tujuan dirinya diundang oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, Yahya bin Khalid pun menjelaskan bahwa tujuan Khalifah mengundang dirinya karena Khalifah ingin mendengar doa-doanya yang bagus dan sering diucapkan untuk orang-orang khusus dan untuk masyarakat umum. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ibnu Sama lalu berkata, "Apa yang Amirul Mukminin dengar tentang diri saya? Maka itu semata-mata berkat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan menutupi kelemahan dan kejelekan saya. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkenan menutupi kelemahan dan kejelekanku, niscaya tidak akan ada pujian sama sekali buatku. Dan niscaya engkau tidak akan sudi bertemu dengan saya dengan hati senang dan suka. Hal itu pula lah yang menjadikan saya masih bisa duduk di hadapan engkau, wahai Amirul Mukminin. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh saya tidak pernah melihat wajah seelok wajahmu, wahai Amirul Mukminin. Untuk itu jangan sampai engkau membuat wajah engkau itu terbakar oleh api neraka." Mendengar perkataan yang keluar dari mulut Ibnu Sama tersebut, Khalifah Harun ar-Rasyid menangis terseduh-seduh. Beliau pun kemudian meminta untuk diambilkan air minum. Belum sempat meminum airnya, Ibnu Sama tiba-tiba berkata kepada Harun ar-Rasyid, "Izinkan saya mengatakan suatu hal kepadamu." Ibnu Sama kemudian lanjut berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau tidak bisa mendapatkan segelas air tersebut melainkan harus dengan dunia seisinya, apakah engkau akan menebus segelas air itu dengan dunia seisinya supaya engkau bisa mendapatkannya?" "Ya, saya akan melakukan itu," jawab Sultan Harun ar-Rasyid. Mendengar jawaban tersebut, Ibnu Sama mempersilahkan Harun ar-Rasyid minum sambil mendoakannya, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan untukmu." Setelah Harun ar-Rasyid selesai minum, Ibnu Sama kembali berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau tidak bisa mengeluarkan air yang telah engkau minum tadi dari tubuhmu, melainkan harus dengan dunia seisinya, apakah engkau akan membayarnya dengan dunia seisinya supaya engkau bisa mengeluarkannya dari tubuhmu?" "Ya, saya akan melakukan hal itu," jawab Sultan Harun ar-Rasyid. Mendengar jawaban Harun ar-Rasyid, Ibnu Sama kembali bertanya kepada dirinya, "Wahai Amirul Mukminin, lantas apa yang bisa dilakukan terhadap seteguk air yang ternyata lebih baik dan lebih berharga darinya?" Mendengar hal tersebut, Harun ar-Rasyid pun menangis terseduh-seduh. Karena melihat sang khalifah yang menangis lagi, Yahya bin Khalid pun berkata kepada Ibnu Sama, "Apa yang telah engkau perbuat? Engkau telah menyakiti Amirul Mukminin. Dan engkau, wahai Yahya, jangan sampai engkau terbuai dan terpedaya oleh kesenangan dan kemakmuran hidup." Jawab Ibnu Sama kepada Yahya, "Kisah di atas menunjukkan janganlah terlalu terpedaya dengan kesenangan dan kemakmuran hidup, karena orang yang terpedaya dengan kehidupan di dunia bagaikan orang yang minum air laut. Semakin diminum, semakin haus, dan ingin minum lebih banyak lagi. Begitulah orang-orang yang terpedaya dengan kemakmuran yang ada daripada dunia, bersedia melakukan apa saja demi menggapai keinginannya tersebut. Begitu juga janganlah bangga dengan pujian orang lain kepada kita. Karena orang lain yang sedang melihat atau menganggap diri kita ini baik, itu semua hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menutupi aib dan keburukan kita. Oleh karena itu, jangan terbiasa membuka aib orang lain, karena sejatinya diri kita ini juga penuh dengan aib. Hanya saja sedang ditutupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.